SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para hadirin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan kajian Kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz oleh Syekh Abdul Azim Badawi hafidhahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih melanjutkan syarat sah salat. Sebelumnya telah dijelaskan syarat sah salat yang pertama mengetahui masuknya waktu salat. Yang kedua suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga suci pakaian, tempat, dan badan dari najis. Kemudian yang keempat menutup aurat. Berikutnya yang kelima, beliau berkata istiqbalul kiblah. Syarat sah salat yang kelima adalah menghadap kiblat. Apa maksud menghadap kiblat? Maka terbagi menjadi 4. Yang pertama, orang yang sholat di dalam Ka'bah. Orang yang sholat di dalam Ka'bah, maka semua arah bagi dia kiblat. Jadi dia orang yang diperkenankan masuk ke dalam Ka'bah. Itu Ka'bah ada pintunya. Kemudian masuk ke dalamnya sebagaimana Rasulullah pada saat Fathu Makkah. Lalu sholat di dalamnya. Nah, kalau sholat di dalamnya, maka semua arah itu kiblat. Sholat kemana saja, sholat menghadap kemana saja boleh, dan itu kiblat baginya. Yang kedua, orang yang salat dan bisa melihat Ka'bah. Ya, dia salat di dalam Masjidil Haram, bisa melihat Ka'bah. Maka kiblat dia dalam salat, dia harus persis badannya dan wajahnya menghadap kepada Ka'bah. Harus dia pastikan. Karena dia melihat di mana posisi Ka'bah, maka dia sholatnya menghadapnya harus persis ke arah Ka'bah, kepada Ka'bah itu sendiri. Itu bagi orang yang melihatnya. Yang ketiga, orang yang tidak bisa melihat Ka'bah, tapi dia bisa melihat Masjidil Haram, bisa melihat Masjidil Haram. Maka bagi dia sholatnya harus menghadap ke Masjidil Haram, meskipun tidak pas kepada Ka'bah. Jadi bagi orang yang ketiga ini tidak harus pas kepada Ka'bah, tapi harus pas ke Masjidil Haram. Itu menghadapnya, wajahnya dan badannya. Yang ketiga, itu seperti kita, tidak melihat Ka'bah, tidak melihat Masjidil Haram. Maka kiblatnya adalah arahnya Ka'bah. Arahnya Ka'bah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, bainal masyriqi wal maghrib Ka'bah. Antara timur dan barat itu Ka'bah. Karena Ka'bah dari Madinah itu berada di selatan.
Maka arah selatan dari ujung barat sampai ujung timur itulah kiblatnya sudah. Berarti kiblatnya kita itu barat. Karena posisi Ka'bah ada di barat, maka kita katakan antara utara dan selatan itu kiblat. Itu maknanya. Jadi gitu. Untuk orang yang seperti kita tidak harus pas dengan Ka'bah. Bahkan kalau kita yang di Indonesia hampir mustahil. Ya, hampir mustahil pas menghadap ke kiblat ke Ka'bah itu hampir mustahil. Seandainya kita berada di satu shaf, ya, satu shaf, sama berdirinya, sama posisinya menghadap ke arah barat seperti yang ada di masjid kita ini, maka seandainya ada yang tepat, itu pun cuma satu. Orang yang kedua sudah tidak mungkin bisa tepat. Karena miring sedikit, wah sudah nyampe ke Syam, sudah jauh sudah itu. Sampai ke utara sana. Ya. Mengsle sedikit sudah ke Turki, sudah jauh. Makanya ini termasuk sesuatu yang berat. Fattaqullah mastata'tum. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ke arah Masjidil Haram. Arahnya. Bukan pas ke Masjidil Haramnya, tidak bilang hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Termasuk sulit, arahnya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajah kalian ke jihadnya, ke arahnya. Kalau di barat ya barat, kalau utara ya utara. Maka bagi kita Indonesia, semua arah barat itulah kiblat. Artinya begini teman-teman. Kita memang seharusnya berusaha semampu kita agar posisi kita dalam sholat gimana benar-benar pas dengan Ka'bah. Usaha. Semakin tepat maka semakin baik. Tapi seandainya tidak tepat maka tidak mengapa. Itu maksudnya tidak tepat itu tidak merusak sholat. Wa liqaulihil musi' sholatahu. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan orang yang rusak salatnya, idza qumta ila sholati fa asbigil wudu. Rasulullah merintahkannya untuk mengulang salatnya karena salatnya tidak sah. Bila kamu hendak melakukan salat, maka sempurnakanlah wudumu. Summastaqbilil qiblah. Lalu menghadaplah ke kiblat. Al hadis. Akan tapi ada beberapa keadaan yang kita boleh tidak menghadap kiblat dalam salat. Wa yajuzu tarku istiqbali fi syiddatil khauf wa fi nafilah fi safari ala rahilah. Di sini disebut ada dua keadaan. Boleh tidak menghadap kiblat dalam salat. Keadaan yang pertama yaitu dalam keadaan takut yang sangat mencekam. Yaitu seperti ketika peperangan berkecamuk. Dalam peperangan yang sedang berkecamuk, ya, sedang benar-benar dalam peperangan nih. Sementara dia belum sholat, waktu sholat mau habis. Atau ketika terjadi bencana dan dia harus lari menyelamatkan diri. Sementara waktu sholat sudah mau habis, dia belum sholat. Belum sholat dia, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya, berjalan atau berdiri, atau berkendara, atau lari. Makanya Allah Ta'ala berfirman tentang dalam keadaan takut itu, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, itu ada di kitab, fa'in khiftum farijalan aw rukbana. Bila kalian dalam keadaan takut yang mencekam, maka sholatlah rijalan, dalam berjalan di atas kakimu, ya berjalan, ya berlari sesuai dengan posisimu, atau rukbanan, atau sedang menunggangi kendaraannya lama perang. Qala Banu Umar mustaqbilil qiblah wa ghairi mustaqbiliha. Sahabat Abdullah bin Umar menambahkan menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Termasuk rukhsah menunjukkan dalam keadaan seperti ini tidak mengapa meskipun tidak menghadap kiblat.
Wa qala Nafi' la ara bana Umar dzakara dzalika illa 'ala nabi. Dan Nafi' mengatakan, Nafi' ini muridnya sahabat Abdullah bin Umar, muridnya langsung menceritakan tentang gurunya. Kata Nafi', Ibnu Umar, saya tidak melihat Ibnu Umar kecuali meriwayatkannya dari Nabi SAW. Artinya riwayat dari Ibnu Umar ini apa? Marfu sampai kepada Nabi. Tayyib, ini yang pertama. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat dalam sholat, yaitu an-nafilah fis safar ala rahilah. Sholat sunnah sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar. Artinya kalau kita sedang safar, boleh kita sholat sunnah. Boleh kita sholat sunnah di atas kendaraan dengan posisi kita duduk seperti kita jelaskan sebelumnya. Nanti saya dalam pembahasan yang lain. Dalam posisi duduk dalam kendaraan meskipun tidak menghadap ke arah kiblat, yaitu sholat sunnah di atas kendaraan dalam safar. Dalilnya dari sahabat Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahilatihi qibala ayyi wajhin tawajjah. Dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya yusabbih itu sholat, mengerjakan sholat di atas kendaraannya ke arah mana saja dia menghadap, ke arah mana saja, ke kiblat atau selain kiblat. Wa yutiru 'alaiha ghaira annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Dan beliau juga biasanya mengerjakan sholat witirnya di atas kendaraan, keadaannya sama, ke arah sana dan kemari. Hanya saja yang beliau kerjakan bukanlah sholat fardu, berarti sholat sunnah dikerjakan. Dari hadis ini, potongan yang pertama menjelaskan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat di atas kendaraan dan tidak menghadap kiblat. Potongan dari hadis ini yang kedua, potongan yang kedua dari hadis ini bahwasanya sholat tersebut adalah sholat sunnah, karena Rasulullah SAW untuk sholat fardu biasanya beliau singgah dan turun dari kendaraannya. Oleh karenanya ini menunjukkan untuk sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh duduk. Nanti disebut banyak riwayat lagi. Yang kedua, untuk sholat sunnah ketika kita dalam kendaraan, kalau kita mau sholat sunnah itu boleh. Ya, perjalanan semalam di kapal itu sampai bermalam-malam berhari-hari kan, maka untuk ngisi waktu bisa dengan sholat, dan tidak harus menghadap kiblat. Hanya saja disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW kalau mau sholat di atas kendaraan, pertama ketika takbiratul ihram beliau hadapkan kendaraannya ke arah kiblat, Allahu Akbar. Setelah itu maka beliau menghadap sesuai dengan kemana kendaraannya mengarah. Jadi kalau kita memang bisa ketika untuk menghadapkan diri kita ke kiblat ketika takbiratul ihram maka lakukan. Kemudian setelah itu kemana saja maka boleh. Berarti bisa kita lakukan seperti misalkan kita dalam kendaraan, kita safar ke arah mana? Timur. Ya, arah timur. Kalau kita memang bisa ketika mau sholat sunnah, takbiratul ihram kita hadap ke barat dulu. Mungkin kita berdiri dulu hadap ke barat, hadap ke arah kiblat. Maka kita boleh Allahu Akbar. Baru setelah itu kita menghadap kemana kendaraan itu menghadap. Kalau memang bisa. Tapi kalau nggak bisa, maka dari awal pun seandainya tidak menghadap kiblat itu boleh. Faidatun, tambahan. Man taharral qiblah fa shalla ilal jihati allati dhannaha. Barang siapa yang telah mencari-cari kiblat lalu dia salat ke arah yang dia sangka setelah dia mencari-carinya. Summa tabayyana lahu khata'uhu. Lalu setelah selesai salat jelas dia tahu bahwasanya dia salah. Fala i'adata alaihi. Maka dia tidak harus mengulangi salatnya. Artinya salatnya sah.
Ini kita sampai di satu tempat yang asing misalkan, ya di tengah asing, di tengah malam yang gelap, atau siang hari tapi nggak ada sinar matahari. Jadi kita tidak bisa tahu mana arah. Ya, tanya ke orang sama-sama nggak tahu. Ya, sudah tanya ke orang mana arah kiblat, nggak tahu. Ya, anak kan teman ente safar, ya. Sama-sama bingung gitu. Nah, kemudian dia mengira-ngira apa tadi lihat. Kemudian dia yakin, sini insya Allah kiblat, ya kan? Sini. Sholat. Setelah saya sholat, ada orang datang, Mas salah, salah. Maka dia tidak perlu mengulangi sholatnya. Sholatnya sudah sah. Kapan itu? Kalau kesalahannya diketahui setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat. An Amir bin Rabi'ah qol kunna ma'an nabi fi safarin fi lailatin mudlimah. Dari Amir bin Rabi'ah berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu safar di satu malam yang gelap. Malam gelap, karena biasanya orang itu mencari petunjuk arah dengan bintang, bisa. Cuman ini gelap. Falam nadri ainal kiblah, dan kami tidak tahu di mana arah kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hiyalihi. Maka masing-masing kami sholat sesuai dengan hiyal, yaitu setelah dia mencari ijtihadnya, sesuai dengan ijtihadnya. Sama-sama. Jadi ini banyak sahabat, ada yang sholat hadap ke sana, ada yang hadap kemari begini, macam-macam ini. Falamma asbahna, kemudian di pagi harinya, zakarna dzalika li Rasulillah, lalu kami ceritakan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanazal, lalu Allah Ta'ala menurunkan ayat fa ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, maka disitulah kamu dapati wajah Allah. Surat Al-Baqarah ayat 115. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini, ya, itu bagi orang yang tidak tahu arah kiblat. Kemudian dia telah mencari kesana dan kemari, berusaha bersungguh-sungguh mencarinya, kemudian belum mendapatkan tanda, lalu dia sholat sesuai dengan ijtihadnya. Maka ini ayat tersebut, kemanapun kamu menghadap, maka disitulah kamu dapati wajah Allah SWT. Jadi ayat ini bukan menafikan keharusan menghadap kiblat dalam sholat, tapi ini untuk orang yang tidak mengetahui arah kiblat. Ini syarat yang kelima, menghadap kiblat. Syarat yang keenam, sebagian ulama memasukkannya sebagai rukun. Apa bedanya syarat sama rukun? Kalau syarat itu adalah bukan bagian dari sholat itu sendiri, bagian luar tapi harus ada. Kalau rukun itu bagian dari sholat itu sendiri, itu rukun. Jadi sebagian dari sholat itu sendiri itu namanya rukun. Niat sebagian ulama memasukkannya kepada rukun, sebagiannya memasukkan kepada syarat. Tapi intinya sama-sama harus ada. Di sini Syekh mengikuti ulama yang memasukkan niat kepada syarat. Beliau mengatakan, apa itu niat? An yanwiya salata allati qama ilaiha wa yu'ayyinaha biqalbihi. Yaitu dia meniatkan salat yang akan dia kerjakan dan menentukannya dengan menggunakan hatinya. Jadi dia meniatkan, saya mau salat ini, saya mau salat ini, tapi dengan hati. Yaitu dia seorang meniatkan, memaksudkan sesuatu dan menentukan sesuatu dengan hatinya, itu niat. Dan tempatnya di hati. Kafardhu dzuri awil asri au sunnatihima misalan. Seperti seorang meniatkan salat fardu zuhur atau salat fardu asar, ya,
atau sholat sunnah zuhur atau sholat sunnah asar. Yang pertama dia meniatkan saya ini mau sholat. Kemudian di situ di antara niatnya adalah dia menentukan oh ini sholat fardu, ya. Oh ini sholat sunnah qobliyah. Oh ini sholat sunnah ba'diyah. Makanya niat itu hendaknya diperbaharui ketika dia hendak memulai sholatnya sebelum takbiratul ihram. Untuk menentukan, kadang-kadang kita dari rumah itu niatnya sholat zuhur, nyampe di masjid, nyampe di masjid dia lihat saya mau sholat sunnah 2 rakaat. Dia mau sholat sunnah 2 rakaat. Tetapi kok lihat waktu masih panjang. Dia mau sholat sunnah ini dulu lah, tahiyatul masjid dulu, gitu kan? Mau saya pisah lah tahiyatul masjid 2 kali, nanti sholat qobliyah saya sholat lagi 2 rakaat. Nah, di sini kan perlu pembaharuan. Tadi niatnya dari awal dia hanya mau sholat 2 rakaat, sholat qobliyah saja 2 rakaat. Tapi melihat waktu kok cukup, maka perlu pembaharuan lagi, perlu dihadirkan lagi. Makanya tidak serta-merta langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar, perlu pembaharuan lagi. Beda dengan halnya memang nyampe masjid dia dapati imam sudah berdiri dengan makmum yang siap-siap, maka di situ sudah tidak ada lagi kecuali sholat zuhur, sholat fardunya. Beda lagi. Tapi di situ ada beberapa yang kita harus memperbaharui niat. Oleh karena itu niat itu hendaknya dihadirkan lagi. Maka kadang-kadang kita itu ada sebagian di jalan ngobrol sama temannya, nyampe masjid langsung Allahu Akbar, ini apa? Maka perlu diam sejenak, dia hadirkan dulu niatnya, hadirkan dulu sholatnya, paskan ini saya sholat 2 rakaat qobliyah zuhur misalkan, qobliyah zuhur. Oleh karena itu terkadang saya sendiri itu sering ngalamin, biasanya pas qashar atau jamak misalkan, pas jamak Allahu Akbar, setelah takbir baru saya kadang-kadang ingat saya ini kan jamak, sementara tadi saya niatnya asar padahal seharusnya zuhur lah kan. Maka perlu kita tuh sejenak menghadirkan kembali niat tersebut, menyegarkan kembali niat tersebut ketika memang perlu untuk dihadirkan kembali. Ditenangkan dulu. Jangan Allahu Akbar. Ngobrol, nyampe langsung Allahu Akbar. Apa ini? Makanya perlu takyin yang namanya faedah. Fungsi di antara fungsi niat itu untuk menentukan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apalagi di situ satu ibadah tersebut modelnya sama tapi banyak jenisnya. Ya seperti sholat sunnah 2 rakaat itu kan banyak jenisnya itu banyak. Maka untuk sholat seperti itu maka kita hadirkan lagi. Ini sholat apa saya ini? Gitu. 6. Wala yusra'u talaffudhu biha. Niat itu tempatnya di hati dan tidak disyariatkan melafadzkannya. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, an-niyatu mahalluhal qalb wala yusra'u talaffudhu biha. Niat itu tempatnya di hati dan tidak disyariatkan dan tidak diharuskan untuk melafadzkannya. Li'anna an-nabiyya lam yatalaffadz biha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Wa inna ma kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salat wala Allahu akbar wa lam yakun syai'an qablaha. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu memulai salatnya dengan takbiratul ihram, yaitu Allahu akbar, dan tidak ada bacaan apapun sebelum itu. Wala talaffadha bin niyatil battah, beliau tidak melafazkan niat sama sekali. Wala qala, beliau tidak pernah mengatakan usolli lillahi salata kadza mustaqbilal qiblah 4 rakaatin imaman aw ma'muman, tidak pernah. Wala qala, tidak pula pernah mengatakan adaan wala qadaan fardal waqti. Beliau menjelaskan wahadi asru bidah,
Ini 10 bid'ah. Ini 10 bid'ah. Artinya 10 perkara ini tidak pernah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa tadi 10 itu? Coba saya sudah hitung tadi. 10 yaitu usolli lillah, salat kada, mustaqbilal qiblah, arba'a raka'atin imaman atau ma'muman, adaan, qadaan, yakni fardhul waqt, mana tadi? Kok orang ya? Usolli lillah, salat kada, mustaqbilal qiblah, arba'a raka'atin imaman atau ma'muman, adaan, qadaan, fardhul waqti. Kurang tadi hitung pas. Mungkin usolli lillah ya. Salat kada, mustaqbilal qiblah, arba'a raka'atin, imaman, makmuman, adaan, qadaan, fardhul waqti. Asrul, itu ada 10 bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, tapi masyhur dan tersebar. Walam yunqal anhu ahadun qattu bi isnadin sahih wala dhaif wala musnad wala mursal. Tidak pernah dinukil dari beliau, tidak ada riwayat satupun dari Nabi SAW sama sekali, tidak dengan sanad yang sahih, tidak dengan sanad dhaif pun tidak ada, tidak di musnad, tidak secara musnad itu ada sanadnya, tidak secara mursal tanpa sanad, bahkan yang tidak ada sanadnya pun nggak ada, kata beliau. Lafdatan wahidan minal battah, satu lafaz pun enggak ada, kata beliau. Wala an ahadin min ashabihi, tidak pula satu pun dari para sahabat. Wala stahsanahu ahadun minat tabi'in, tidak ada seorang pun dari tabi'in yang menganggapnya baik. Wala la'immatul arba'ah, tidak pula 4 imam semuanya tidak menganggapnya baik sama sekali. Intinya ini beliau ingin menegaskan kepada kita tentang niat di dalam sholat secara khusus itu tempatnya di hati dan tidak disyariatkan untuk dilafatkan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Nah, selesai kita dari pembahasan syarat sah sholat. Berikutnya tentang sifatus sholat. Sifat sholat atau tata cara sholat. Di sini beliau atau metode yang beliau gunakan, beliau memulainya dengan menyebutkan atau memaparkan tata cara sholat dengan secara singkat. Kemudian berikutnya beliau jelaskan secara rinci, memisah-misah mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah dari bagian-bagian sholat tersebut. Qala al-muallif, beliau mengatakan sifatus sholati, sifat salat, tata cara salat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati istaqbala al-Ka'bata qa'iman qariban minas sutrah. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri untuk melakukan salat, beliau menghadap Ka'bah seperti saya jelaskan tadi secara rinci. Qa'iman berdiri, qariban minas sutrah, mendekat dengan sutrah. Pertama qa'iman berdiri. Di dalam salat fardu berdiri itu wajib dan merupakan rukun bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu berdiri maka boleh duduk. Bagi yang tidak mampu duduk maka bagi dia yaitu sholat dengan berbaring di atas pinggang kanannya menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak mampu maka mustalqiyan, dia itu berbaring di atas punggungnya. Nah, kemudian kasus bagaimana dengan orang yang tidak mampu berdiri tapi mampu berjalan. Ini kadang-kadang kan ada kan, dia ke masjid, mampu dia untuk berjalan ke masjid, namun untuk berdiri lama tidak kuat. Bagaimana untuk sholatnya? Kalau untuk sholat sunnah itu pilihan. Boleh berdiri, boleh duduk meskipun mampu berdiri. Untuk sholat sunnah. Hanya saja pahala berdiri 2 kali lipat daripada
sholat dengan duduk. Sholat duduk pahalanya separuh dari sholat berdiri. Ini harus diketahui. Jadi untuk sholat sunnah boleh duduk meskipun mampu berdiri. Mampu berdiri. Ini biasanya yang saya lihat sering lakukan, yang melakukannya itu tersalim. Sering saya lihat. Saya lihat duduk sebelah saya ngapain? Sholat ternyata beliau. Sholat sunnah. Nah, memang boleh. Contoh sholat zuhur. Sebelum zuhur kan 4 rakaat. 2 rakaat berdiri, 2 rakaat duduk. Atau semuanya berduduk, boleh. Ini sholat sunnah. Tapi untuk sholat fardu, bagi teman kita yang keadaannya seperti tadi, mampu berjalan ke masjid, tapi tidak bisa berdiri lama, apa yang harus dia lakukan? Dia harus berdiri semampu dia. Karena dalam sholat fardu, bolehnya duduk itu bagi yang tidak kuat berdiri. Maka bagi yang kuat berjalan tadi, takbiratul ihramnya harus berdiri, tidak boleh duduk. Kenapa? Karena dia berjalan mampu kok. Nah, maka disiapkan kursinya, siapkan kursinya kalau memang dia tahu dia tidak akan mampu berdiri lama. Kemudian takbiratul ihram dia berdiri. Allahu Akbar. Semampunya, kalau sudah terasa berat baru boleh duduk. Ini untuk sholat fardu. Untuk sholat fardu harus berdiri dulu semampu dia, baru kemudian duduk ketika sudah tidak mampu berdiri. Waka qoriban minas sutroh, mendekat dari sutroh. Para ulama berbeda pendapat tentang sutroh ini. Tapi intinya banyak dalil menjelaskan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu perhatian terhadap sutroh. Beliau sholat mendekat kepada sutrohnya 3 hasta dari posisi berdirinya, jaraknya dekat berarti cuma 3 hasta. Atau dijelaskan dalam riwayat yang lain, antara posisi sujud dengan jidar, dengan dinding yang dijadikan sutroh itu hanya cukup untuk jalannya seekor kambing, sekitar 1 jengkal atau 2 jengkal. Jadi dekat, menunjukkan antara beliau dengan sutrohnya itu dekat. Bahkan Rasulullah SAW sengaja mencari tiang masjid untuk dijadikan sutroh. Ketika safar pun, dan ketika beliau ketika dalam safar di padang pasir di gurun, beliau tidak mendapatkan ada sutroh yang bisa digunakan untuk sholat, maka beliau menancapkan sebuah tombak kecil. Berarti sangat perhatian terhadap masalah sutroh. Pernah juga beliau menjadikan tunggangannya sebagai sutroh, diposisikan dengan sedemikian rupa, kemudian jadikan sutroh untuk sholat. Pernah juga beliau dengan sengaja menurunkan pelana ontanya tempat duduk di atas onta diturunkan dan digunakan sebagai sutroh dalam sholat. Berarti sangat perhatian beliau terhadap sutroh, sehingga para ulama sepakat semuanya bahwasanya sutroh di dalam sholat dan dekat terhadap sutroh dalam sholat ini disyariatkan. Hanya mereka berbeda pendapat apakah itu wajib atau sunnah. Tapi intinya yang pertama tadi, semua sepakat itu disyariatkan. Artinya kalau kita mampu bisa, maka jangan tinggalkan sutroh. Itu maknanya. Bahkan beliau mengatakan, la tusalli illa sutroh. Jangan kalian sholat kecuali menghadap sutroh. Nah, hanya berbeda pendapat apakah wajib atau sunnah. Ini perbedaannya. Tapi intinya syariatkan. Ini syariat. Jangan ditinggalkan kalau kita mampu. Tidak ada yang mengatakannya wajib, artinya kalau ditinggalkan dosa. Dan jumhur mengatakan ini sunnah muakkadah. Jumhur mengatakan ini sunnah muakkadah. Dan pendapat yang kedua lebih kuat, insya Allah. Namun kita tidak boleh menggampangkan masalah sutroh. Artinya para ulama mengatakan ini sunnah, bukan berarti mereka mau menggampangkan, tidak. Cuma menjelaskan masalah hukum. Ini perintah Rasulullah jelas-jelas, hanya mereka menjelaskan ini apakah ini wajib atau sunnah. Tapi mereka sepakat ini adalah perintah Rasulullah dan ini perbuatan Rasulullah. Dahulu beliau sangat memperhatikan masalah sutroh. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kemudian setelah itu beliau berdiri mendekat kepada sutroh, lalu beliau menghadirkan niat. Ya, beliau di mana beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Sesungguhnya amal-amal itu bergantung dengan niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Baik. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yastaftihu shalah biqaulihi Allahu akbar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memulai salatnya dengan ucapan Allahu akbar. Inilah takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu akbar di awal salat. Dan ini pembuka salat. Miftahus shalah at-takbir. Pembuka salat itu adalah takbir. Ini penegasan bahwasanya sebelum itu beliau tidak membaca apa-apa. Tidak usolli, tidak baca tahu dibaca setelahnya. Tidak baca qul huwallahu al-ikhlas, an-nas, tidak membaca itu semua. Ya, benar ya, ada ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Selesai. Surah aja baca Al-Baqarah aja. Lebih afdal Al-Baqarah itu. Iya, enggak ada. Jadi Rasulullah memulai salatnya dengan takbiratul ihram, Allahu akbar. Wa kana yarfa'u yadayhi ma takbir. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya bersamaan dengan takbir. Disebutkan mengangkat kedua tangan ini ada 3 cara. Ada 3 cara. Semua hadisnya sahih. Yang pertama adalah mengangkat tangan kemudian takbir. Allahu akbar. Yang kedua seperti ini. Takbir bersama dengan mengangkat tangan bersamaan. Allahu akbar. Yang ketiga, takbir dulu baru angkat tangan. Allahu akbar. Semua sahih. Mana yang lebih sahih? Semua diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Terus bagaimana cara mengerjakannya? Mana yang lebih afdal? Yang lebih afdal adalah dikerjakan semuanya. Sekali yang satu, sekali yang kedua, sekali yang ketiga. Sekali yang ini, sekali yang ini, sekali yang ini. Karena Rasulullah dulu pernah mengerjakan semua. Maka sunnahnya adalah ya mengerjakan semuanya. Sesekali yang A, sekali yang B, sesekali yang C. Tsumma yadul yumna 'alal yusra fawqa sadrih. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Meletakkan tuh begini. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Dalam riwayat yang lain disebutkan memegang. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ada 2 cara posisi tangan kanan dengan tangan kiri. Yang pertama meletakkan, yang kedua memegang. Ini memegang begini, memegang. Jadi boleh meletakkan, boleh memegang. Nah, dan tetapi menggabungkannya tidak boleh. Menggabungkan keduanya tidak ada contohnya. Yang ada contohnya itu meletakkan tangan kanan dan memegang dengan tangan kanan. Adapun menggabungkan, memegang dan meletakkan tidak ada contohnya. Bagaimana itu? Ya, sebagian megang, sebagian letakkan seperti ini. Ini seperti ini. Ini tidak ada contohnya. Beliau langsung mempraktekkan di videonya ini, penulis kitab nih. Tidak ada contohnya kata beliau. Sebagaimana juga dalam sifat salat Nabi, Syalbani mengatakan seperti itu. Tidak ada contohnya. Menggabungkan antara memegang begini, sebagian meletakkan. Jadi sekalian kalau megang semua, kalau meletakkan semuanya. Nah, fauqa sadrihi, pertama posisi memegang itu dari sebenarnya ada di sini semua ya, di belakang semua. Itu ada 3 keadaan. Ya, tangan kanan. Ini, telapak tangan kanan berada, pertama telapak tangan kanan itu berada di 3 bagian tangan kiri. Apa 3 bagian tangan kiri? Telapak tangan kiri, pergelangan harus, kemudian said ini lengan. Pertama telapak tangan kanan itu berada di atas 3-tiganya. Telapak, pergelangan, sama lengan. Berarti begini. Jadi telapak tangan kanan boleh letakkan, boleh pegang. Boleh menggenggam ya, sebelum pegang ya, menggenggam. Yang kedua tangan telapak
pergelangan dan lengan kanan berada di atas ketiga-tiganya dari tangan kiri tadi. Berarti sama seperti ini posisinya. Pergelangan ketemu dengan pergelangan. Itu yang ketiga. Cara yang keempat, lengan. Nah, lengan kanan itu dari sini ke sini. Lengan. Itu posisi ini Sa'id namanya, Sa'id. Bukan Sa'id. Ini posisinya berada di atas 3 tadi. 1, 2, 3. Berarti begini lebih ke sini. Ini 3 posisi yang disimpulkan oleh para ulama dari sekian banyak hadis. Disimpulkan ada 3 cara tadi. Posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Pertama telapak tangan kanan. Intinya tangan kiri itu 3-3-nya. 3 tangan kiri itu mencakup telapak tangan, terus pergelangan sama lengan. Pertama yang diletakkan di tangan kanan ini telapak tangan. Kemudian ketiga bagian semuanya berarti sama. Kemudian yang ketiga adalah Sa'id, lengannya. Dan tidak ada lagi yang lebih dari ini, enggak ada. Bukan. Wah, enggak ada. Enggak ada. Baik, kita lanjutkan. Berapa menit lagi? Belum ada. Belum ya? Summa yarmi fawqa sadrihi, di atas dadanya. Di atas dada. Disebutkan antara dada ini di mana posisi dada? Posisi dada itu satu riwayat mengatakan yaitu di sadi. Ala sadi. Apa sadi ini? Nah, ini maaf ini. Sadi. Apa ini namanya ini? Mata susu nih. Maaf. Ya, letakkan berarti tinggi. Kemudian yang kedua adalah posisinya antara dada dan perut. Nih, tengah nih. Ini. Itu riwayat yang lain. Riwayat yang ketiga di pusar. Itu ada juga. Disebutkan seperti itu, ada di pusar. Baik. Namun bagaimana yang paling afdal dijelaskan oleh Syekh Albani, posisi yang paling afdal adalah posisi ketika kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sempurna, mencakup 3-3-nya. Di mana? Kapan kita semakin sempurna meletakkan tangan kanan di atas 3 bagian dari tangan kiri, maka itu yang paling pas. Nah, kalau saya pernah praktik, saya coba sendiri, saya minta tolong ke teman-teman, itu saya biasanya meletakkan coba untuk sini. Karena kalau semakin tinggi ini maksa jadi seperti ini, capek. Ya kan? Pasti begini. Semakin tinggi kan pasti begini. Ke bawah pun begini, lihat ke bawah. Gak sempurna, 3-3-nya gak sempurna. Jadi posisi gimana semakin kita sempurna meletakkan tangan kanan di atas 3 bagian tangan kiri, maka itu yang paling pas. Semakin pas. Kalau saya biasanya taruh di ini antara dada dengan perut di sini. Nah, ini paling pas, paling nyaman posisi saya. Summa yarmi bi basari nahwal ardi. Kemudian beliau menghadapkan pandangannya ke arah tanah, yaitu ke tempat sujud. Summa yastaftihul qira'ata bi adiyatin katsiratin mutanawwiyah. Kemudian beliau memulai membaca dengan doa-doa dan zikir-zikir yang banyak yang bermacam-macam, yaitu doa istiftah. Yahmadullah ta'ala fiha wa yumajjidu wa yusni alaihi. Memuji Allah, menyanjungnya. Summa yasta'idu billahi ta'ala minasyaitonir rajim. Setelah membaca istiftah, beliau berta'awud, berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Yani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau lebih baik lagi, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lebih sempurna lagi yang ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafsihi. Itu lebih sempurna. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah cukup. Tsumma yaqra bi bismillahirrahmanirrahim wa la yajhar biha. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca bismillahirrahmanirrahim tapi tidak mengeraskannya. Tidak mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqra'ul Fatihata. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Memang para ulama berbeda pendapat
apakah Bismillahirrahmanirrahim itu masuk dalam surat Al-Fatihah atau tidak. Dan beliau kayaknya condong kepada pendapat yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk surat Al-Fatihah, tapi sebagaimana di surat-surat yang lain sebagai pemisah atau pembuka dari awal surat. Kayak seperti itu. Makanya beliau mengatakan Rasulullah membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak dikeraskan, lalu setelah itu membaca Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yaqta'uha ayatan. Beliau membaca Al-Fatihah dan berhenti di setiap ayat. Fa idzan taha min Al-Fatihah qala amin. Dan apabila selesai membaca Al-Fatihah beliau membaca amin. Wa yajhar wa yamuddu biha sautah. Beliau mengeraskan bacaan aminnya. Ini dalilnya, berarti imam juga membaca amin dan mengeraskan aminnya imam. Jadi bukan cuma makmum. Sebab Rasulullah di sini posisinya sebagai imam. Wa yamuddu biha sautah, dan memanjangkan bacaan aminnya panjang, jadi sesuainya. Amin. Panjang. Summa yaqra'u ba'dal Fatihati suratan ghairaha. Kemudian beliau setelah Al-Fatihah membaca satu surat yang lain atau beberapa surat. Dan dengan cara-caranya nanti insyaallah disebutkan bagaimana membaca surat. Kadang-kadang beliau membaca satu surat utuh. Kadang-kadang dalam satu rakaat membaca sampai lebih dari satu surat. Kadang-kadang satu surat dibaca dalam 2 rakaat, dibagi 2. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW membaca satu surat di 2 rakaat, membaca satu surat secara sempurna di rakaat pertama, kemudian di rakaat 2 dibaca lagi secara sempurna. Itu juga pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Insyaallah nanti kita jelaskan secara rinci. Wa kana yutiluha ahyanan wa yaksuruha ahyanan. Kadang-kadang beliau sallallahu alaihi wasallam membacanya dengan memilih bacaan yang panjang. Kadang-kadang juga surat yang dipilih atau ayat yang dipilih adalah ayat yang pendek. Wallahu taala bisawab. Karena waktu sudah habis, kita cukupkan pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan tentang sifat atau tata cara salat pada pertemuan yang lain. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.